Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari garasi taksi. Tadi kita bahas Soluna. Nah, hari ini kita kedatangan kemarin sebenarnya, tepatnya kemarin sore, cuman baru eksekusi hari ini. Kita mau cerita sedikit kenapa nih mobil. Ini dulu sempat turun mesin di kita. Nah, sekarang turun lagi. Kenapa? Apakah memang ada kesalahan dari kita atau bagaimana? Nah, ini dia. Ini masih bersih banget, masih rapi, masih bersih. Ini dia. Ini masih rapi, masih bersih. Nah, tapi ini bongkar setengah ini masih ya garansi sedikit lah. Tapi ini karena memang bukan karena turun mesinnya, ini karena faktor X, faktor yang lain. Jadi memang nggak garansi 100% ya. Nah, jadi ini kenapa teman-teman? Jadi ini tuh sempat overheat. Jadi overheat, habis itu overheat itu apakah dari sensornya bermasalah? Karena ini udah tahun yang lalu ya, udah tahun yang lalu. Apakah sensornya bermasalah atau apa? Yang pasti ini overheat, terus datang ke sini, masalahnya dia nyala terus. Jadi kipasnya setelah dimatiin kadang-kadang masih nyala terus. Jadi abnormal lah. Nah, setelah dicek ternyata sensor ininya bermasalah. Jadi sensor apa nih namanya? Sensor temperaturnya bermasalah. Nah, udah dibongkar, dites, kita udah tahu kompresinya ada yang bocor, mau nggak mau dibuka. Jadi ini minimalis banget. Kita mau ganti packing headnya, jadi ininya tuh ini melengkung. Jadi ininya mungkin nggak kelihatan ya, secara kasat mata nggak kelihatan. Jadi ininya melengkung, sama headnya juga melengkung. Nanti kita papras. Jadi treatmentnya ini dipapras, dipapras. Jadi supaya rata lagi. Nah, buat teman-teman yang memang kejadian kayak gini ya, overheat. Nah, itu makanya selalu wanti-wanti. Ini udah 2 kali nih kasusnya sama overheat. Yang pertama cuma lebih parah. Nah, memang kayak model begini tuh kita nggak pernah tahu. Tapi memang kan sebenarnya di Vios itu ada namanya lampu indikator. Nah, kita coba lihat lampu indikatornya kayak gimana ya, supaya nanti kita nggak kejadian. Nah, ini kebetulan yang makanya bukan yang punya terus, jadi orang lain terus gitu. Jadi agak-agak ya namanya nasib lah. Aduh, nggak kelihatan ya. Ini dinyalain kondisi mesinnya berantakan. Jadi di sini di indikator ada namanya lampu gambar apa tuh, gambar bendera, apalah gitu, pokoknya gambar suhu. Jadi gini ya teman-teman ya, di indikator itu kalau teman-teman ngalamin di jalanan itu kedip-kedip, itu teman-teman itu suhu itu udah di atas 100 tuh. Jadi kedip-kedip itu suhu udah di atas 100. Jadi teman-teman harus cepat-cepat nyari tempat yang aman. Jadi mau di tol kayak mau di mana kayak jangan pernah teman-teman tanggung nih tinggal 100 kilo lagi, 100 meter lagi, 500 meter lagi. Secepatnya cari tempat aman, berhenti, diemin mobilnya, terus cek ada masalahnya di mana. Jadi itu treatmentnya ya. Jadi jangan ngedip, habis itu nggak ngedip lagi, melotot. Nah, itu biasanya kalau udah teng itu udah masalah tuh. Udah agak berbahaya. Jadi kalau udah kejadian kayak gitu, teman-teman langsung berhenti. Jadi langsung berhenti, terus diemin, jangan langsung dikasih air. Nah, kalau dikasih air, nah ini kita nggak tahu, kita mau ngulik juga nggak enak ya, takutnya kan kita main salah-salahan, dikirainnya wah nggak begitu kok segala macam. Karena memang, tapi rata-rata itu kasus kayak gini itu ketika panas dikasih air, rata-rata ketika panas dikasih air jadi melenting, atau memang ya ada gejala-gejala sebelumnya lah. Jadi lama-lama tambah banyak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman silahkan cek sirkulasi radiatornya, sirkulasi airnya normal apa enggak, karena nanti akan kemana-mana. Tapi yang pasti treatment awal tadi, kalau ada gejala yang tadi lampu indikator suhunya nyala, itu teman-teman cepet-cepet berhenti, jangan terus dilanjutin ya. Terus setelah berhenti teman-teman silahkan cek, jangan langsung diisi air radiatornya. Kalau air radiatornya kosong itu jangan langsung isi. Tunggu sekitar 15-20 menit. Amannya setengah jam lah amannya. Nongkrong dulu amannya setengah jam, baru teman-teman isi air lagi. Cari bengkel terdekat, cari penyakitnya. Biasanya kan bocor. Kalau nggak bocor ya mungkin mampet atau apalah, itu nanti bengkel terdekat yang akan ngecek teman-teman. Atau teman-teman bisa langsung info ke kita, kalau memang customer kita atau orang lain juga boleh lah. Kalau ada kasus-kasus itu konsultasi aja sama kita, nanti kita coba bantu via telepon ya.
Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini nggak kejadian lagi sama omnya. Ini karena memang rawatan kita. Jadi turun mesinnya dari kita. Jadi ya ini kita kasih harga yang spesial. Kita kita pikirkan dari masalah kita, tapi masalahnya bukan dari kita. Memang ada abnormal. Kayak gini kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu, yang lainnya normal semua. Jadi sensor ini juga nggak tahu apakah memang ada kendala kemarin, tapi kan waktu penanganan overheat kita nggak pernah tahu. Tapi tadi kita nggak tahu waktu kemarin overheat itu penanganannya bagaimana. Tapi ini udah kejadian, ya sudah, kita rapihin lagi. Yang bersangkutan juga memang mau dirapihin di sini, jadi nggak ada masalah. Jadi kita coba rapihin lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan nggak kejadian sama kita. Ini pelajaran penting buat teman-teman yang mau konsultasi. Mampir ke garasi taksi, ngobrol-ngobrol tentang mobil bekas taksi, silahkan mampir ke garasi taksi. Atau mau inspektor mobil bekas taksi, monggo silahkan mampir ke garasi taksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.